Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu JKI SHBC. Haleluya, bersama-sama memuji Tuhan. Yeay. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Yes. Lebih sungguh lagi menari buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti meninggikan nama-Mu selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti Memuji, meninggikan nama-Mu. memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, kita telah bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya udah kembali. Kita sama-sama mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan sampai tengah minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan pada saat hari ini. Dengan segenap hati kami bawa sembah kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus ditinggikan. Kau juga urapi hamba-Mu yang akan sampaikan isi hati Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya boleh berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hadir bagi setiap kami dimanapun kami berada pada saat hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap menyembah-Mu dan menerima isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bawa hatimu, kita bawa sembah kita kepada Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah pemata hatiku ya. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari bawa pujian ini bagi Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu
kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Mari lebih sungguh lagi. Dengan segenap hatimu jemaat Tuhan katakan, Yesus Engkaulah permata hati kami. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu ya menggantikanmu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus Engkaulah permata hati kami ya Bapa. Yesus Engkaulah permata hati kami. Dunia tak dapat menggantikanmu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di sore yang indah ini Tuhan Yesus kami bisa bersatu lagi di tempat ini Bapa. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami, ini semua karena Engkau yang menjaga kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Tuhan, aku doa Bapa buat tempat ini Tuhan Yesus, berkati tempat ini Bapa dari lantai pertama, kedua, ketiga. Kami tolak segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Mula Tuhan kami undang ada di tengah-tengah ruangan ini Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh percaya Bapa, kami datang sore malam hari ini tidak sama kembali di tempat ini Bapa. Kami semua yang datang sore malam hari ini Tuhan Yesus, yang bawa sakit penyakit, kami percaya bahwa kembali di tempat ini kami membawa kesembuhan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus kami semua yang hadir di sore malam hari ini Bapak. Berkati juga buat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami sore malam hari ini. Dimanapun mereka Tuhan Yesus, apapun halangan mereka Engkau yang tahu Bapak. Tutup buku semua dengan kuasa darah-Mu. Berkati hingga besok di hari-hari yang akan datang bisa hadir lagi di tempat ini Bapak. Tuhan begitu yang berdoa. Buat Pak Andi, Bu Enda, Tuhan Yesus memberikan tempat ini. Buat kami, semua jemaat JKS ABC di Serang ini Bapak. Untuk ibadah tengah minggu Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan Pak Andi Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, berkati juga anaknya Lukas Lopanda dalam usaha pekerjaan dan pelayanannya Bapak. Bahkan satukan hati kami terus, kami mau terus bersatu bersama muji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hamba percaya Bapak, Pak Andi, Bu Enda terus bisa mengayomi kami semua jemaat JKS ABC yang disarankan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu Bapak. Hamba percaya Tuhan Yesus semua kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya berasal dari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di bawah kaki salib-Mu Bapak. Berkati juga saudara-saudara kami, Bapak-Bapak yang hadir semua yang mendengarkan firman-Mu. Hamba percaya Bapak semuanya mereka bukan hanya pendengar, tapi hamba percaya Bapak semua mereka bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam satu nama ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah, haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, di sore malam hari ini kita sama-sama belajar lagi firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan Mazmur 22 ayat 4. Di situ saya bikin perikopnya gimana caranya agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Di situ saya bikin perikopnya agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita buka saja firman-Nya dan saya bacakan saja firman-Nya buat Bapak Ibu ya. Di situ di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan di situ, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Amin Bapak Ibu. Di situ di ayat Mazmur ini saya mau mengajak Bapak Ibu ya, kita selalu bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kita harus selalu bersyukur. Nah, di sini saya bikin ucapan syukur akan membuka pintu kuasa Roh Kudus turun atas kita, membuat kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan, serta membuat hadirat Tuhan turun atas kita. Rasa susah atau senang adalah pilihan kita, ada di tangan kita. Atau di Matius 15 ayat 36 dikatakan dalam ucapan syukur ada mukjizat. Amin Bapak Ibu. Dari
Di Mazmur 100 dan Mazmur 22 di situ dikatakan harus banyak mengucap syukur. Ya Bapak Ibu ya, di tahun 2023 ini, di tahun yang baru ini Bapak Ibu ya, semoga tahun 2023 ini menjadi tahun berkat buat kita. Amin Bapak Ibu ya. Cuman kita dituntut di situ harus banyak mengucap syukur, dan banyak berdoa. Amin Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi perikopnya juga saya bikin di situ, kita selalu bersyukur. Apapun itu kita harus banyak bersyukur. Bapak Ibu ya, apapun keadaan kita harus banyak bersyukur. Ya, apalagi ibu-ibu kan, sekalipun sedikit penghasilan tuh bulan ini harus banyak bersyukur. Disyukurilah. Ya Bapak Ibu ya, harus banyak disyukuri. Jangan giliran gede bersyukur, giliran kecil ngomel. Ya Bapak Ibu ya, sekecil apapun itu kalau memang kita syukurin, kita banyak bersyukur sama Tuhan, itu pasti cukup. Bapak Ibu ya, pasti cukup Bapak Ibu. Seperti dikatakan juga kan, kecil kurang, lebih, kan nggak pernah orang ngomong kalau besar itu lebih katanya, kan nggak, lebih besar juga mesti kurang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan tadi kan, ucapan syukur akan membuka pintu kuasa Roh Kudus. Ucapan syukur akan membuka pintu kuasa Roh Kudus katanya Bapak Ibu ya. Jadi dan membuat kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita harus dituntut di situ harus banyak bersyukur. Bapak Ibu ya. Mau kan Bapak Ibu? Nah, jadi serta membuat hadirat Tuhan turun atas kita, rasa susah atau senang katanya, rasa susah atau senang adalah pilihan kita, ada di tangan kita. Seperti ditulis di Matius 15 ayat 36, dalam ucapan syukur ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Siapapun yang kita ini kalau percaya, harus percaya Bapak Ibu ya, dalam ucapan syukur itu katanya ada mujizat. Cuman kan terkadang kita manusia yang hidup ini kan gak sabar ya Bapak Ibu ya, gak sabar nunggu mujizat kapan datang. Sedangkan berdoa juga pengennya buru-buru dikabulkan doanya. Makanya kan terkadang ada orang lantaran gak dijawab Tuhan doanya, terus malas berdoa. Malas, berdoa juga gak ada artinya, gak ada jawaban. Nah disinilah kita dituntut untuk bersabar. Amin Bapak Ibu ya. Pasti ada jawaban Tuhan. Seperti dikatakan di situ kan, dalam ucapan syukur ada mujizat. Semua kita pasti udah merasakan mujizat Bapak Ibu. Ya kan? Cuman kita kan istilahnya dikasih mujizat yang kecil gak kita rasakan. Bapak Ibu ya, umpamanya kita bisa makan aja, itu sudah mujizat. Itu udah berkat dari Tuhan. Kita bisa ganti baju, kita bisa berpakaian aja, itu udah mujizat. Itu berkat dari Tuhan juga. Cuman kita kan banyak kan gak bersyukur. Ya Bapak Ibu kan, kalau kita memang udah gak usah lah mikirin umpamanya untuk hari esok. Hari esok ya gimana besok Bapak Ibu ya. Jangan kita pikirin hari besok. Amin Bapak Ibu. Untuk yang kedua di situ saya ambil dari Ayub 42 ayat 8 sampai 10. Di situ saya bikin perikopnya adalah kita selalu mengampunin Bapak Ibu ya, saya bacakan saja. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Amin Bapak Ibu. Ayat selanjutnya ayat 9. Maka pergilah Elipas orang teman Bildad, orang Sua dan Jofar, orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10-nya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Amin Bapak Ibu ya. Siapa yang mau sama seperti Ayub? Semua saya rasa mau seperti Ayub Bapak Ibu ya. Nah, di situ kan apa yang dilakukan Ayub, maunya kita juga melakukan seperti Ayub lah. Itu dikembalikan Tuhan katanya berapa kali lipat Bapak Ibu? Nah, di sini saya bikin juga di ayat di yang keduanya, perikop yang keduanya saya bikin kita selalu mengampunin. Amin Bapak Ibu. Mengampunin ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengampunin, kita mengampuni sesama kita. Ya. Di situ saya bikin Tuhan perintahkan Ayub berdoa untuk sahabat-sahabat yang telah menyakitinya supaya Ayub tidak kepahitan untuk memulihkan Ayub sesudah Ayub mengampuni. Amin Bapak Ibu. Kita harus bisa seperti Ayub. Kita harus bisa mengampunin sesama kita, ya. Nah, seperti Ayub juga kan yang telah menyakitinya supaya Ayub tidak kepahitan katanya. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau mengampuni lawan kita, pasti itu menjadi kepahitan buat kita Bapak Ibu. Menjadi akar pahit, menjadi bahan pikiran. Nah, disitulah nanti bisa timbul satu penyakit buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi saya rasa semua kita ini mau seperti Ayub. Gimana caranya supaya tidak menjadi akar pahit buat kita, tidak menjadi kepahitan buat kita harus mengampuni. Amin Bapak Ibu ya. Seperti ditulis juga di Yohanes 15 ayat 2, dengan mengampuni kita sedang membuka pintu-pintu berkat dan kita berbuah lebat. Amin Bapak Ibu ya. Dengan kita mengampunin orang loh, dengan kita mengampunin lawan kita loh. Amin Bapak Ibu. Makanya pintu-pintu berkat dan kita berbuah lebat katanya. Pintu berkat itu terbuka buat kita kalau kita mau mengampunin lawan-lawan kita. Kita mau mengampuni musuh-musuh kita. Ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Dan untuk yang ketiga saya ambil dari Yohanes 15 ayat 4, dikatakan di situ, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin Bapak Ibu. Nah, seperti kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus juga dikatakan di situ kan, engkau tinggal dalam aku tinggal dalam dia. Ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Tuhan mau tinggal dalam kita, caranya gimana? Kan gitu. Di sini saya bikin ya Bapak Ibu di yang ketiga, kita selalu mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan katanya. Bapak Ibu ya. Seperti ibu dengan anaknya, atau seperti suami istri, pasangan suami istri ya Bapak Ibu ya, harus bisa berhubungan erat dengan Tuhan katanya. Hubungan di dalam Tuhan ada 3 jenis. Ya Bapak Ibu ya, hubungan di dalam Tuhan ada 3 jenis, yaitu Bapak Ibu ya, yang satu saya bikin tahu, yang kedua kenal, dan bergaul erat dengan Tuhan. Pasti kita bisa mengalami mujizat. Ya, kita harus tahu Tuhan kita harus kenal Tuhan kita, dan kita harus mau bergaul dengan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Di situ dikatakan kalau kita memang mau bergaul erat dengan Tuhan, pasti bisa mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu ya. Seperti ditulis di Matius 19 ayat 17, hanya satu yang baik yaitu turuti segala perintah Allah, seperti dikatakan di Mazmur 84:11, jika mau Tuhan berkenan kepada kita maka harus erat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Gimana caranya ya, seperti tadi juga saya bilang, gimana caranya kita harus erat dengan Tuhan, kita harus akrab dengan Tuhan, seperti suami dengan istri, suami bapak dengan anak, ibu dengan anak, harus gitulah erat. Sama aja kan Bapak Ibu ya, Tuhan itu adalah Bapak kita,
Tuhan itu adalah orang tua kita. Sebagai contoh gini Bapak Ibu ya, kalau umpamanya bapak kita ini meninggal, bapak kandung meninggal, tapi masih ada bapak kita kan, yaitu Tuhan kita sebagai gantinya. Ya Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu. Makanya di situ dikatakan, tadi dikatakan kita harus tahulah Tuhan kita. Kita harus kenal Tuhan kita, dan kita harus bergaul erat dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang Tuhan yang tidak berutang. Amin Bapak Ibu, Dia adalah Raja di atas segala raja. Ya Bapak Ibu ya, harus kita rajin ya, kita harus kenal. Jangan Tuhan kenal sama kita nggak kenal sama Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jangan mau kemauan kita sendiri yang mau diturutin. Nah, terus kita nggak boleh nggak boleh kita minta dengan paksa sama Tuhan, nggak boleh. Terus kita juga nggak boleh mengancam-ngancam sama Tuhan seperti kita mengancam anak kita, ya Bapak Ibu ya, seperti kita mengancam lawan kita, nggak boleh, ya Bapak Ibu ya. Cuma yang dituntut di situ harus sabar menunggu berkat dari Tuhan, harus sabar menunggu mujizat dari Tuhan. Ya amin Bapak Ibu. Nah di situ diujilah kesabaran kita. Kan banyak kan manusia ini nggak sabar ya Bapak Ibu ya, nggak sabar. Pengennya seperti makan cabai, begitu digigit langsung pedes. Itu nggak bisa. Kita minta sama Tuhan nggak boleh kayak gitu. Sedangkan kita minta anak kita aja minta sama orang tuanya belum tentu terus kita kasih, ya kan Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu-ibu, kalau umpamanya anaknya minta jajan, langsung ibu kasih, belum tentu, ya kan. Pasti ada pertanyaan dulu, ya kan Bapak Ibu. Buat apa? Kan gitu. Mintanya berapa? Kan gitu kan. Sama aja kita sama Tuhan kita Bu. Minta juga nggak boleh kita maksa gitu, nggak boleh, pasti ada pertanyaannya. Kan Tuhan juga tahu, pasti dilihat dulu. Kamu cuma minta aja taunya, nggak sabar amat sih lo mintanya, kata gitu kan. Amin Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ya, yang terakhir yang keempat. Kalau udah bilang yang terakhir pasti udah seneng Bapak Ibu nih. Belum pengen buru-buru pulang Bapak Ibu ya. Yang keempat di situ saya ambil dari Matius 7 ayat 13. Saya bacakan aja buat Bapak Ibu. Matius 7 ayat 13 dikatakan di situ, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amin Bapak Ibu. Masuklah katanya Bapak Ibu ya. Melalui pintu yang sesak nanti bisa menjadi lebar. Amin Bapak Ibu ya. Di situ saya bikin kita selalu melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Kita harus selalu melakukan yang baik kepada orang yang lain. Buat saudara-saudara kita, buat tetangga kita, buat semualah. Ya tetangga, apalagi kalau namanya hidup di komplek kan kita punya tetangga depan belakang samping kanan kiri ya Bapak Ibu ya. Kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, katanya di situ perikopnya saya bikin. Dan kita harus merencanakan, memberi dan menyatakan kebaikan pada sesama, terutama yang susah. Yang susah Bapak Ibu ya. Jangan kita selalu ngasih kepada orang yang udah berlebihan, sedangkan yang susah nggak kita kasih. Amin Bapak Ibu. Jangan lantaran mentang-mentang dia orang kaya kita tambahin lagi kekayaan, jangan. Amin Bapak Ibu ya. Nah di situ dalam kurung dikatakan kalau kita menabur baik maka kita akan menuai baik. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita tabur Bapak Ibu ya, kalau kita memang menabur kebaikan, pasti kita juga menuai kebaikan. Amin Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin sebagai contohnya kalau kita menanam mangga yang tumbuh itu durian, nggak mungkin Bapak Ibu ya.
Makanya dituntut di situ kita harus menabur kebaikan. Ya Bapak Ibu ya, kita harus banyak menabur dulu lah, baru menuainya nanti. Ya, bila perlu kita menabur kepada sesama kita, tapi nanti menuainya kita dapatnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pasti diberikannya berlipat kali ganda. Ya Bapak Ibu ya. Gak mungkin umpamanya kita ngasih 10%, dikembalinya 10% juga kalau Tuhan yang kembalikan. Enggak bakalan. Pasti berlipat kali ganda, bahkan sampai 100% dikasih sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berutang. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling kaya. Ya, amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ dikatakan tadi kita menabur baik maka kita akan menuai baik. Yohanes 13:45, Yohanes 13:34 sampai 35. Kita harus mengasihi. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengasihi sesama karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengasihi sesama manusia ya. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu ya. Ketika kasih Allah memenuhi hidup kita, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan di situ, ketika kasih Allah memenuhi hidup kita katanya kan, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu ya. Mau kan Bapak Ibu kan dituntut kayak gini kan? Ya, seperti dikatakan tadi menabur baik pasti menuai kebaikan karena terus dikatakan di situ kasih Allah memenuhi hidup kita, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya Bapak Ibu ya, hal yang tidak mungkin kan kebanyakan manusia kan kayak gitu. Masa iya sih kalau saya ngasih segini dikembaliin segini kan nggak mungkin. Banyak kan gitu kan? Orang banyak kan pasti nggak mungkin. Karena kita mengharapnya menuainya dari sesama kita manusia. Coba kalau kita menuainya mengharapkan dari Tuhan, pasti mungkin Bapak Ibu. Hal yang tidak mungkin tadi pasti mungkin. Karena dari Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, kalau dari sesama manusia ya mungkin dikasihnya yang kita ngasih 10%, kembalinya pasti 10%. Tapi kalau dari Tuhan kita, pasti itu kembalinya mencapai sampai 100%. Amin Bapak Ibu ya. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya akan ada sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163010003005666. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163010003005666 atas nama Serang House of Blessing Church atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada sore yang indah ini. Kami dikasih perlindungan sepanjang hari ini hingga boleh ada sebagaimana ada hari ini. Itu hanya karena anugerah bagi kami. Hari ini jika kami boleh beraktivitas kembali, itu semua bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semua karena kasih-Mu. Berkati Pak Hendrik Siahaan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar firman ini menjadi berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati Pak Hendrik Siahaan, usaha pelayanannya juga Kau berkati, keluarganya juga Tuhan berkati, anak cucu mantunya diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami dan kiranya segala kegiatan yang telah kami hari ini boleh berjalan dalam kebenaran-Mu dan kami boleh menjadi cermin kasih-Mu bagi sesama. Engkau telah menjauhkan kami dari segala yang jahat, mencelikan mata hati kami untuk melihat kehendak-Mu. Bapa, malam ini kami berdoa buat Pak Andi sembahyang, Tuhan yang memberkati, usaha pelayan yang juga Tuhan berkati, Bu Enda, Lukas Lepanda juga Tuhan yang memberkati, Himat Maripat dari sorga, terus Pak Andi, Bu Enda mengayomi SHBC yang adanya di Serang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, jamah hati yang berbeban berat agar yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, puji syukur padamu dan doa hari ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput engkau dan saya masuk ke saleh-salehnya. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkan kasih